Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan iringan doa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan dalam masalah pendidikan anak, yaitu bagaimana cara kita menghukum anak. Ketika anak masih kecil, anak masih di dalam buayan kedua orang tuanya. Tetapi ketika anak itu sudah menginjak masa pendidikan, maka orang tua atau pendidik benar-benar untuk memperhatikan tingkah laku, perbuatan-perbuatan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau tidak sesuai dengan akhlak Islam, maka sebagai orang tua wajib untuk menegurnya. Bagaimana teguran, dan ini merupakan hukuman kepada anak. Pertama adalah orang tua menegurnya dengan nasihat yang baik, nasihat yang lembut. Apabila hal itu sudah cukup, maka tidak perlu lagi untuk memberikan hukuman yang lain. Ketika nasihat itu tidak mempan, maka orang tua atau pendidik boleh untuk memboikotnya. Ketika hal itu sudah tidak mempan, maka seorang orang tua atau pendidik boleh untuk memukulnya. Tetapi memukul ini adalah jalan terakhir. Memukul pun tidak boleh yang melukainya. Mari kita simak beberapa hadis Rasulullah SAW. Pertama sekali adalah mendidik dengan cara yang halus, memberikan arahan nasihat dengan cara yang halus terhadap anak. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqal, dari Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhu katanya, kuntu ghulaman, beliau mengatakan, dulu saya masih anak-anak, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatis fi safhah, tanganku ketika makan gerayangan dalam talak. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai anakku. Kata-kata gulam kadang-kadang menggunakan kata-kata ya bunai, wahai anakku, anakku sayang. Samillah, nah, samillah, ucapkan bismillah, sebut nama Allah. Wakul biyaminik, nah, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, nah, makanlah apa yang dekat
dengan kamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hal ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak, memperingatkan anak dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang lembut, sehingga kata-katanya pun adalah kata-kata yang sangat lembut kepada anak. Ya gulam, wahai anakku. Ya bunai, wahai anakku sayang. Sayang, kalau kamu makan, samillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu nak. Wakul mimma yalik, dan makanlah nak dengan apa yang dekat dengan kamu. Jangan gerayangan itu, tangan kamu ambil sama nah begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ata bisyarabin fasyariba min, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa minuman, fasyariba min, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum sebagian dari minuman itu. Wa an yaminihi gulam, di sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada anak. Wa an yasarihi asyakh, dan di sebelah kiri Rasulullah itu ada orang-orang tua. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lil ghulam, kepada anak-anak. Apa kata Rasulullah kepada anak-anak? Ata'dzanu li an u'tiyaha ula, ata'dzanu li an u'tiyaha ula, eina, boleh kamu izinkan kepadaku untuk aku memberikan minuman ini kepada orang-orang tua itu? Boleh. Kemudian faqala al-ghulam, kemudian anak itu bilang, la wallah, jangan ya Rasulullah, demi Allah jangan ya Allah, la uthiru binasibi minka ahadan, saya tidak akan memberikan kelebihan kepada seseorang dari bagianku yang diberikan daripada kamu ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Fatallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi yadihi, kemudian meletakkannya di atas tangan anak itu. Wahadal gulam, anak itu siapa? Wa Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mendidik anak? Beliau bawa minuman, Rasulullah minum. Di kanannya adalah ada anak-anak, di kirinya ada orang-orang tua. Rasulullah dengan lembut mengatakan, ata'dzanu li an u'tiyaha ula, boleh kamu izinkan kepadaku untuk aku memberikan kepada bapak-bapak itu? Ibnu Abbas mengatakan, enggak, bagianku tidak akan ku berikan kepada mereka. Jangan ya Rasulullah. Kemudian diletakkan, sudah kamu minum dulu. Begitu lembut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak di dalam memberikan nasihat, bimbingan, sehingga terasa di dalam diri anak. Begitu bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertanam di dalam jiwa anak. Ini kadang-kadang orang tua minta maaf, kadang-kadang saking marahnya, hai, mata kamu nggak ngelihat ya? Apa mata kamu di lutut itu? Hai, dasar, ya Allah, jangan sampai menggores lah yang seperti itu. Kemudian metode menahan atau membaikot atau melarang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil khadaf.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melempar batu. Al-khadab, melempar batu dengan telunjuk ini dengan ibu jar. Rasulullah melarang. Wakal innahu la yaqtul as-sayd. Iya, lemparan itu tidak membunuh binatang buruan. Wala yanqa'ul adu, dan tidak juga melukai musuh. Wa innahu yafqa'ul ain. Tetapi batu itu dapat mencungkil mata. Wa yukassir as-sin, dan dapat merontokkan itu asin, yaitu gigi. Nanti giginya patah, mematahkan gigi. Rasulullah melarang. Ada kisah kerabat Mughaffal yang belum balik bermain lempar batu, dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang, jangan kamu bermain melempar batu. Jangan, nanti kena mata, nanti kena mulut itu, sehingga giginya bisa retak, bisa patah. Jangan nak, jangan. Tetapi teman Ibnu Mughaffal tadi tidak mau mendengar. Lantas dia bilang, aku tidak akan bicara dengan kamu lagi. Kalau kamu nggak mendengar, aku nggak mau bicara dengan kamu lagi. Nggak mau aku bicara. Ini. Kemudian ketiga adalah metode yang berkaitan dengan memukul. Abu Daud dan Hakim meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat wa hum abna'u sab'i sinin, mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka apabila tidak mau salat ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidurnya di antara mereka. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim. Bisa dicubit. Jangan. Cubit, silakan. Memukul tetapi tidak melukainya. Di tempat-tempat yang memang tidak hassas, tidak sensitif. Jangan dipukul matanya, dipukul kepala. Cubit. Jangan lakukan itu. Nah, tahapan-tahapan di atas ketika anak itu masih kanak-kanak dan pubertas. Sedangkan apabila anak menginjak masa remaja dan menuju dewasa, maka cara mendidiknya juga berbeda. Ini kadang-kadang ada orang tua, Ustaz, aku sudah nasihati pada anak, aku sudah memberikan bimbingan, tapi semuanya itu anak-anakku tidak mendengar. Dia sudah dewasa, dia malahan sudah berkeluarga, tapi dia tidak mau mendengar. Apakah saya salah kalau aku tidak memperingatkan dia? Kita simak beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketika anak sudah tidak mempan dengan peringatan dan petunjuk, maka pendidik harus memboikotnya selamanya. Jika ia tetap berada di dalam kefasikan dan kedurhakaan. Ini minta maaf, ada seorang ibu, Ustaz, kalau nanti Ustaz melihat BL nomor sekian, itu BL anakku, itu anakku, beritahukan ya kepada saya. Ada apa ibu? Kemudian
Ibu itu mengatakan, saya marah betul dengan anak. Malam-malam jam 2 malam, jam 2 pagi baru pulang. Dia mulutnya bau, minum dia. Aku usir dia, pergi kalian, pergi. Pergi betul. Ketika betul memang ibunya sedih, sehingga masih juga tetap mencari anaknya, bagaimana cara agar supaya anak itu kembali kepada jalan yang benar. Ada beberapa riwayat hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, awsaqul iman al-muwalat fillah, tali keimanan yang paling kokoh adalah al-muwalat fillah, yaitu saling berteman karena Allah. Wal muadat fillah, saling bermusuhan juga karena Allah. Wal hubbu fillah, mencintai juga karena Allah. Wal bughdu fillah, dan tidak suka juga karena Allah. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diperbolehkan memboikot orang-orang yang durhaka. Hadis Al-Bukhari tentang Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 orang temannya tidak mengikuti perang Tabuk ini dalam sebuah hadis yang panjang. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pergi untuk perang. Jihad fi sabilillah merupakan kewajiban. Ka'ab enggak berangkat. Ya Rasulullah, nantilah saya susul. Saya punya kuda, nanti aku akan menyusul. Begitu juga ada beberapa sahabat tidak pergi. Rasulullah pergi. Ketika sudah sampai berhadapan dengan musuh, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana Ka'ab? Ka'ab tanya tadi adalah di mana Malik? Katanya tadi mau menyusul kami dengan mengendarai kudanya. Tapi mana dia? Sudahlah, penat. Setelah pulang kembali ke Madinah, mendendal kemenangan. Orang-orang yang tidak berjihad datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan ampun. Kami maaf ya Rasulullah, tidak bisa mengikuti, alasannya ini. Sampai ke Ka'ab tadi, Ka'ab bin Malik. Kenapa kamu nggak berangkat? Saya nggak punya alasan ya Rasulullah. Memang saya dilupakan oleh setan. Saya memang tidak ikut ya Rasulullah. Setan melupakan aku. Ya sudah. Kalau begitu, tunggu jawaban hukuman kepadamu dari Allah. Sahabat-sahabatku, jangan bicara dengan dia sebelum ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bicara dengan dia. Dibaikat selama berapa hari? 50 hari. Dia sholat di belakang Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak menegur. Sahabat-sahabatnya juga tidak menegur. Sehingga berat hati. Ya Allah, saya dibaikot, kena sanksi sosial. Ketika suatu hari setelah 50 hari datang wahyu mengampuni Ka'ab bin Malik. Lantas diberitahu, Malik, kenapa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Rasulullah menerima wahyu untuk kamu. Senang sekali, sehingga serban yang baru diberikannya kepadanya. Lantas mana Rasulullah masih berada di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeluknya oleh Ka'ab bin Malik, sehingga dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berkata dusta. Sejak ini juga
Padahal dia berkata benar, tetapi konsekuensinya karena dia melanggar aturan, maka dia mendapatkan sanksi sosial. Didiamkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sampai 50 hari. Inilah sanksi sosial. Juga berperingkat apabila anak bersimpat menyipal atau nakal dan fasik, namun masih berada dalam iman dan Islam. Sedangkan apabila ia murtad dan kafir, maka membaikat atau mengasingkannya adalah termasuk salah satu tuntutan keimanan. Ini tadi masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam, hanya dia fasik, pelanggaran di dalam ajaran Islam. Tapi kalau dia sudah murtad, dia sudah kafir, maka kita simak beberapa ayat Al-Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yawaduna man hadallah. Mereka saling berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, walau kana abahum, walaupun mereka ayah mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Nggak ada orang mukmin itu kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kok dia bermesra-mesraan dengan orang yang minta maaf, dengan orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, dia bermesra-mesraan. Tidak terjadi seharusnya itu. Coba kita simak lagi tentang Nuh alaihissalam. Wa nada Nuhun rabbahu. Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Faqal, lantas Nuh mengatakan, Rabbi innabni min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Qal, Allah menjawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu adalah dari pekerjaan yang tidak saleh, perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni, jangan kamu tanyakan kepadaku ma laisa laka bihin ilm, yang kamu tidak tahu itu. Inni a'idzuka, Allah berfirman, sesungguhnya aku menasihati kamu wahai Nuh, antakuna minal jahilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Sehingga anaknya bagaimana? Tenggelam. Sudah dinasihati, Nuh, itu bukan anakmu, bukan dari keluargamu. Karena apa? Dia tidak mau mengikuti Nuh ayahnya yang Rasul itu. Ya tenggelam, bukan keluargamu itu, Nuh. Juga Ibrahim alaihissalam, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Tuhan yang menguji Ibrahim bikalimat, dengan beberapa ujian-ujian, fa'atammahun. Lantas Ibrahim dapat menyelesaikan ujian-ujian itu. Qal inni ja'iluka linnasi imam. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu Ibrahim sebagai pemimpin. Qal, kemudian Ibrahim mengatakan kepada Tuhannya, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucuku?
Qala la yanalu ahdi zalimin, janjiku tidak akan mengenai anak cucumu yang zalim-zalim itu. Tidak, janjiku tidak akan kuberikan kepada mereka yang zalim. Begitu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran juga bagaimana Ibrahim memintakan ampun kepada Tuhannya untuk ayahnya. Setelah diketahui ayahnya itu adalah aduun lillah, dia itu adalah musuh Allah, tabarra'a min, maka Ibrahim lepas tangan. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim adalah hatinya sangat-sangat lembut. Tapi ayahnya ketika dia itu menjadi musuh Allah, maka Ibrahim tabarra'a min, lepas tangan, aku gak mau. Begitulah dalam kehidupan ini kadang-kadang ada di antara kita. Tapi ini belum sampai ke suatu saat yang sampai kepada kekafir. Kadang-kadang anak dinasihati tidak mau oleh orang tuanya. Suatu hari kami dengan teman-teman bermain di Jakarta. Ada main voli, ada main badminton, ada main pingpong. Ada seorang ibu. Nah, kamu gembira sekali. Loh, ibu? Inilah saya mencari kegembiraan. Loh, kok di sini cari kegembiraan? Dari mana ibu? Dia cerita, saya dari Bandung. Di sini mencari ketenangan. Hai, kok di sini mencari ketenangan, ibu? Iya. Kemudian cerita dia menangis. Saya dulu dinasihati oleh orang tua saya, janganlah kamu nikah dengan orang yang bukan seagama dengan kamu. Tapi aku nggak peduli. Aku lantas pergi dengan calon suami saya yang bukan muslim. Orang tua, aku tidak akan mengaku kamu sebagai anakku lagi, pergi. Setelah punya anak, bingung dia. Kadang-kadang anaknya dibawa oleh suaminya, kadang-kadang ada anaknya dengan dia, bingung dia. Sehingga saya tanya, Bu, Bapak di mana? Maksudnya suami. Bapak di mana? Ya, sedang di luar negeri untuk sekolah. Nanti setelah sekolah dia akan menjadi pendeta. Ya Allah. Ya itulah. Lah enggak pulang aja ke Bandung. Itulah kami sudah diusir oleh orang tua. Sebetulnya siapa saja pernikahan harus sekufu, yaitu sesama-sama agama. Mereka juga begitu, sama agama, sehingga mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam akhir kehidupannya membangun rumah tangga. Inilah bapak-bapak, masih ada beberapa sebetulnya kejadian-kejadian, tapi tidak perlu saya sebutkan di sini. Inilah mendidik anak, tapi kami simpulkan 3 hal dalam fasal-fasal beberapa pertemuan yang lalu. Cinta dan kasih sayang cinta dan kasih sayang orang tua adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk menyayangi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu besar, tumbuh, dan dia berbanting tulang untuk mencari rezeki demi anaknya. Ini untuk apa? Mempertahankan spesies manusia itu. Kemudian Allah juga melarang jangan sampai kita tidak berlaku adil atau merasa tidak senang ketika lahir anak wanita. Harus adil di dalam mendidik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah perasaan kejiwaan,
yang bersifat kemaslahatan. Mencintai anak silakan, tapi tidak boleh cintanya itu melebihi daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagaimana menghukum anak itu, ada 3 tahapan. Nasihatilah dengan nasihat yang baik. Dibaikat boleh. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tidak mempan lagi, yaitu dengan memukulnya, tapi memukulnya pun tidak boleh melukainya. Itu kalau masa anak-anak dan masa pubertas. Kalau sudah masa dewasa, mempunyai sikap, karena mereka sudah dewasa, sudah mukallaf, segala pertanggungjawaban tentu akan dituntut dia sebagai orang mukallaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya. Namun apapun, orang tua masih berkewajiban untuk memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan sehingga anak menjadi kembali kepada ajaran agama dengan baik, menjadi anak yang saleh. Insya Allah, kalau anak yang masih kecil ditanamkan bibit-bibit keimanan, bibit-bibit ajaran yang baik, apapun nanti akan kembali kepada Islam ini, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.